Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke salah satu proyek strategis nasional Bendungan Semantok yang berada di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Dalam kunjungan itu, anggota DPR RI Komisi 5 hendak memantau progres dari pembangunan Bendungan Semantok saat ini yang ditargetkan akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan November 2022 mendatang. Anggota Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke salah satu proyek strategis nasional Bendungan Semantok yang berada di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rau beserta jajaran anggota Komisi 5 DPR RI, PLT Bupati Nganjuk yang diwakili Sekretaris Daerah Muhammad Yasin, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen Sumber Daya Air Erlangga Mariono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk serta beberapa tamu undangan. Dalam kunjungan itu, anggota DPR RI Komisi 5 hendak memantau progres dari pembangunan Bendungan Semantok saat ini yang akan diresmikan oleh Presiden RI pada bulan November 2022 mendatang. Terkait progres pembangunan Bendungan Semantok, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen Sumber Daya Air Erlangga Mariono menjelaskan, sejauh ini Bendungan Semantok sudah diisi air sejak bulan Juli tahun 2022. Sampai saat ini pembangunan Bendungan Semantok masih dalam tahap finishing serta menambahkan beberapa fasilitas seperti jalan dan taman yang ditargetkan pada bulan November mendatang bisa diselesaikan. Kalau tubuh bendungannya sudah 100%, kita lihat hanya perapian aja. Yang masih kita kerjakan ini kan yang fasilitas ya, fasilitas yang seperti jalan, taman ini dan lain sebagainya. Untuk saluran yang keluar menuju ke persawahan juga dibangun Pak? Belum nih Pak? Dari kami masih mengandalkan luasan DI yang existing ya, artinya itu memang ya? Saluran-salurannya pun juga masih saluran yang sudah ada ya. Tidak melalui overload atau gimana kan kalau menggunakan yang lama itu? Enggak. Justru nanti pada saat-saat musim kemarau yang dimana tahun-tahun sebelumnya tidak bisa terairin, ini malah bisa diairi karena masih ada stok air di dalam waduk. Kalau di sini nanti nggak ada PLTA-nya Pak? Potensi ada, potensi ada, tapi semua itu kan tergantung dari supply demand-nya. Kalau memang kebutuhannya memungkinkan dan sesuai dengan daerah layanannya bisa dikembangkan. Menurut Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rau mengatakan Bendungan Semantok ini ke depannya mempunyai dampak bagus bagi masyarakat. Antara lain, pengendalian banjir, solusi membantu para petani untuk mengatasi kekeringan. Tentunya Bendungan Semantok ini berpotensi menjadi tempat wisata yang diharapkan bisa meningkatkan kawasan ekonomi baru di Kabupaten Nganjuk. Pihaknya menambahkan kepada Pemda Nganjuk dihimbau bersama-sama turut mengelola Bendungan Semantok dengan baik, dengan tujuan kedepannya bisa memanfaatkan di semua areal sehingga Bendungan Semantok tetap terawat menjadi daerah wisata terbaik di Kabupaten Nganjuk. Hadirnya proyek Semantok ini bisa mendapat multi efek yang sangat tinggi, ya kan? Yaitu tentang bagaimana yang pertama pengendalian banjir di Nganjuk sudah pasti ini menjadi solusi yang sangat baik, dan berikut ini juga menjadi solusi untuk bagaimana membantu petani dalam mengatasi kekeringan nanti ke depan. Ya. Dan berikut, proyek ini juga kita harapkan nanti menjadi tempat wisata yang bisa membangkitkan satu kawasan ekonomi yang baru, ya, agar UKM masyarakat sini itu bisa berpartisipasi di tempat ini menjadi salah satu tempat rekreasi, dan di situ pasti hadir tempat baru perekonomian yang ada di Nganjuk. Maka kita juga minta kepada pemerintah dan pemerintah daerah khususnya untuk bersama-sama dengan nanti pengelola BWS ini untuk bisa mengelola tempat ini dengan baik, menatakan dengan baik agar nanti ke depan semua areal di sini itu bisa dipergunakan dengan baik. Sementara itu terkait pengelolaan Bendungan Semantok, Sekretaris Daerah Nganjuk Muhammad Yasin menjelaskan bahwa Pemda Nganjuk telah bersurat bersama BPWS untuk membahas kerjasama yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan MOU. Sehingga masyarakat Kabupaten Nganjuk bisa mengambil manfaat adanya bendungan ini dari sektor pengairan, pariwisata, serta sektor perdagangan. Terkait dengan pengelolaan
kita sudah bersurat kepada BWS, nanti akan kita lanjuti dengan MUU. Nah, MUU-nya nanti pasti akan kita bahas bersama. Nanti skemanya bagaimana sehingga warga Nganjuk, masyarakat Nganjuk bisa mengambil manfaat adanya bendungan ini baik dari sektor pengairan, termasuk sektor pariwisata maupun sektor perdagangan. Sehingga makanya itu kami tadi sudah pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah bersurat kepada BWS untuk membahas kerjasama. Selain meninjau proyek pembangunan Bendungan Semantok, Sekretaris Daerah bersama anggota Komisi 5 DPR RI turut melakukan penanaman bibit pohon guna menambah keasrian dan keindahan Bendungan Semantok ke depannya. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi melaporkan. Malu sama itu matahari.